Kakek Ana baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Keluarga dari bapak Ana membiayai orang tua mengaji di samping kuburan selama seminggu lebih dengan biaya 7 juta. Masya Allah. Dengan berharap agar tidak disiksa dalam kubur. Apakah benar perbuatan tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kakek si penanya. Ya, dan ini salah satu proyek ya yang ada di negeri kita. Walaupun tidak di semua tempat, ya, mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam dengan biaya ini maksimal atau minimal 7 juta? Variasi ya, paling tingginya berapa Pak? Di atas 10 juta. Berarti betul ya, nggak hoax ya? Oh pakai tenda ya? Itu sudah uang rokok belum? Belum ya? Oh Masya Allah. Jadi 7 juta belum termasuk uang rokok, belum masuk uang kopi. Ya, makan lagi, Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mau saya jawab coba? Secara akal sehat, secara logika, orang yang meninggal ini kan menimpa kepada mereka musibah. Ya, jadi ketika meninggal orang mendapatkan musibahnya berlipat-lipat. Kalau dia punya banyak uang, alhamdulillah mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak punya uang, karena dia sayang sama istrinya, sayang sama suaminya, sayang sama orang tuanya, sayang sama ibunya, dia maksa diri untuk ngutang 7 juta. Asal orang tua saya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dan terkadang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak le kayan. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk. Sudah jadi tanah, maka malaikat hendak jakli malaikat. Kakeh-kakeh lah, katelak tajak. Subhanallah. Ini kan main-mainan, ini hal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng-teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyukra'a indahu, untuk dibacakan di saat seperti itu di kuburnya, untuk dibacakan di kubur, syai'un, sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran. Jadi dihimbau kita untuk membaca Al-Quran. Wa idha khatamul Qur'ana, kalau seandainya mereka mau menghatamkan Quran, indahu, di atas kubur, kana hasanan, boleh-boleh saja. Heran suatu ketika ada orang mengatakan baca Quran di atas kubur kok jadi haram. Aneh bener. Baca Quran di atas kubur tidak diperkenankan katanya. Ya, begitulah. Biasanya mereka itu memang memandang orang itu salah semuanya dulu. Sehingga apapun yang dilakukan salah, biarpun ada petunjuk dari para ulama. Ada petunjuk dari para pendahulu-pendahulu yang soleh. Ini Amr ibn al-As. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi boleh kita baca Al-Quran di atas kubur, mendoakan di atas kubur. Tentunya tidak hanya kalau bermanfaat, berguna. Di saat awal dikubur, setelah itu pun juga masih berguna. Karena apa? Dengan bacaan Quran ada rahmat yang Allah turunkan. Allah turunkan dengan bacaan Al-Quran. Turunkan rahmat. Di saat orang membaca Al-Quran, turun rahmat. Maka yang ada di sekitar tempat itu pun akan mendapatkan rahmat. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Artinya amalan membacakan Al-Quran itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi. Bila hari ini ada orang berpemahaman, jangan bacakan karena bacaan Quran tidak sampai, saya tak paksakan. Karena ada juga setengah ulama yang berpendapat demikian.
Tapi saya ikut yang meyakini pahala bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bila ada orang menentang saya, Ustaz Abdul Somad, menurut saya bacaan Quran itu tidak sampai. Saya tak marah. Saya cukup tanya saja nama dia. Nama awak siapa? Untuk apa? Bila awak mati nanti saya kirimkan. Bila tak sampai cepat-cepat bagi tahu. Sebab kita tak boleh paksakan pendapat kita pada orang lain. Sedangkan salam sampai bila kita lalu di makam, jangan mulut diam saja. Apa yang kita ucapkan bila lalu di makam? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang Ustaz, ya, itu bacaannya. Tapi kami selama ini baca pendek saja. Assalamualaikum ya alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Dia baca panjang, elok. Dia baca pendek, tak salah. Tak baca sama sekali, jangan. Hayyul hadi bi ajmala dzikra